Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini anak-anak kita bertemu kembali di pelajaran apa? Pintar. Ini kelas berapa? Kelas? Oke. Nah, seperti biasanya ya, kita sebelum belajar kita siap dulu. Kita harus mempersiapkan diri untuk menerima ilmu, menerima pelajaran ya. Jadi yang duduknya masih belum tegak, ditegakkan duduknya. Yang masih ngelamun, jangan ngelamun. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu seperti biasanya agar pelajaran pada pagi hari ini lancar dan manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas Mas Rudan dipimpin berdoa teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Tadi semuanya masuk ya. Saya lihat semua bangkunya penuh. Nah, oke, sekarang semuanya sehat ya hari ini? Tidak ada yang sakit? Ada yang sudah lapar? Oke, nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan tetap belajar tentang Quran hadis ya. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran atau materi yang akan kita bahas, saya ingin mengingatkan kalian tentang pelajaran yang sudah kita ambil minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Pengertian Al-Quran. Nah, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat di sini? Apa itu pengertiannya Al-Quran? Angkat tangan. Weh, ya, Mbak Pita. Apa itu Al-Quran? Pinter, tepuk tangan buat Mbak Pita. Nah, ada lagi yang mau mendefinisikan apa itu Al-Quran? Luar biasa ya, masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang kelanjutan. Nah, di sini coba dilihat ada tujuan pembelajaran. Jadi kita nanti akan belajar tentang nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran itu secara umum adalah proses turunnya Al-Quran. Nah, sekarang anak-anak semuanya fokus ke depan ya. Fokus ke depan melihat slide yang sudah Ibu tampilkan ya, diamati ke depan ya. Yang belakang kelihatan? Mas Roni kelihatan? Nah, kita masuk materi pada pagi hari ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Nuzulul Quran. Nah, di sini kita mulai dari apa? Pengertian nuzulul Quran. Oke. Nah, siapa yang mau bantu saya untuk membaca pengertian nuzulul Quran yang pertama? Siapa? Oke. Nabila. Secara bahasa, nuzulul Quran berasal dari dua kata, jadi nuzul yaitu meningkat sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran itu sendiri yang merupakan satu umat Islam. Jadi itu adalah pengertian nuzulul Quran secara bahasa. Turun, ya, berasal dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu berarti turun ke bawah, ya enggak? Jadi nuzulul Quran itu secara bahasa adalah apa? Proses atau kegiatan turunnya Al-Quran, ya. Nah, secara istilah bisa dibaca. Siapa yang membaca? Di sini ada perbedaan antara pengertian secara bahasa dan secara istilah, ya. Sama-sama apa tuh proses turunnya Al-Quran, podo kabeh ya, sama-sama proses turunnya Al-Quran. Tetapi yang secara istilah itu ada tambahan apa? Untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Al-Quran adalah
wahyu yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Nah, itu adalah 3 pendapat tentang tentang proses turunnya Al-Quran. Nah, dari 3 pendapat itu, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus, ya. Jadi prosesnya itu dari Lauhil Mahfuz. Jadi kemudian Lauhil Mahfuz itu turun ke langit dunia itu sekaligus. Jadi langsung 30 juz. Nah, makanya dalilnya apa? Dalilnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Laiku Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus atau sekali waktu. Kemudian dari langit dunia atau dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, ya. Ini adalah periode turunnya Al-Quran. Jadi kalian dengar nggak ada surat-surat Makkiyah, ya? Kalian dengar ada surat Makkiyah, ada juga surat Madaniyah. Nah, dari mana nama-nama itu muncul? Nah, ini dari periode turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah periode Mekah, ya. Nah, siapa yang membaca periode pertama adalah periode Mekah? Jadi ke periode Madinah itu selama berapa? 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dibulatkan menjadi 10 tahun. Jadi periode Makkah itu 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Sehingga Al-Quran itu diturunkan selama 10 plus 13 berapa? 23 tahun, ya. Yang terkenal itu kan Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Makanya dibulatkan menjadi 23 tahun. Oke? Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di sini saya jelaskan. Yang pertama hikmahnya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan peristiwa, situasi, dan kondisi masyarakat pada saat itu, ya. Yang ketiga, untuk mendidik masyarakat yang sedang tumbuh atau mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir adalah membuktikan bahwasanya Al-Quran benar-benar kalamullah, bukan perkataan Nabi Muhammad, ya. Ini semuanya adalah materi terkait dengan apa? Dengan nuzulul Quran. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada ditanyakan? Sudah paham semua? Insya Allah, ya. Nah, sekarang kita belajar bersama, ya. Kita melakukan ini bersama. Kita kemarin masih ingat ya, kelompoknya masing-masing ada berapa? Ada 4 kelompok. Nah, setiap kelompok berkumpul dengan anggotanya masing-masing mendiskusikan. Jadi mungkin Mbak Erika itu pahamnya 50%, kemudian Mbak Yuyun pahamnya 30%. Nah, itu dijadikan satu supaya jadi pemahaman yang utuh. Nanti setelah kalian diskusi, saya kasih waktu 10-15 menit, ya, seperti biasa. Setelah diskusi nanti kalian maju per kelompok, ya, mengutarakan atau mempresentasikan apa materi yang telah kalian pahami. Ayo kita kelompoknya maju. Ada Mbak Nabila, Zahra, Miftah sama Wildan. Ini diambil lembar kerjanya. Ini nanti ditulis ya, kelompok pertama, gitu ya. Nah, tanpa suara berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, mojo rame. Sing pindah sikile ya, berkelompok. Diskusi ya, jangan ngerumpi. Ya sudah? Ada yang sudah siap?
untuk maju? Sudah siap maju? Kelompok 1, ayo. Pemahaman sampean. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Yang sudah siap kelompok berapa? Ayo, angkat tangan, maju. Maju ke depan. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa, Le? Kelompok 3 ya? Oh iya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya tadi yang sudah angkat tangan, Mbak, kelompok berapa sampean? Kelompok 2. Nggih, kelompok 4. Ayo. Waalaikumsalam. Secara bahasa, nuzul artinya sesuatu yang diturunkan dari tempat ini ke tempat yang ada. Al-Quran itu Al-Quran itu merupakan kitab suci umat manusia, dan secara istilah adalah proses turunan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Shallallahu alaihi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir, ayo semangat. Terakhir maju ke depan. Ya, terima kasih kelompok kedua. Silakan kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bertanya pada semuanya ya. Hal penting apa yang kalian pelajari hari ini? Hal penting apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, ya boleh dijawab bareng-bareng, nggak usah satu orang ya. Kemudian apa yang membuat kalian tertarik untuk mempelajari tentang nuzulul Quran? Apa yang membuat kalian tertarik mempelajari? Apa Dan? Oh, oke. Bentar ya. Kemudian setelah ini kalian pengen nggak melanjutkan cerita tentang Al-Quran ini? Berarti nanti minggu depan kita akan melanjutkan ya, lanjutan dari nuzulul Quran. Ketika Al-Quran itu turun, setelah turun diapakan? Nah, nanti kita akan pelajari di minggu yang akan datang. Oke? Nah, sekarang bersama-sama kita kembali menyimpulkan tentang nuzulul Quran. Tadi apa nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran adalah proses dari Muhammad, ya, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kemudian ada berapa pendapat? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang
Ya itu semuanya kalian ingat-ingat nanti sampai di rumah ya, jangan dilupakan karena Al-Quran itu merupakan apa? Kitab pedoman hidup bagi umat manusia di dunia untuk mendapatkan apa pahala di akhirat. Nah, minggu depan jangan lupa kita akan belajar tentang proses pembukuan Al-Quran, dinamakan adalah sejarah kodifikasi Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran. Nah, alhamdulillah anak-anak pada pagi hari ini kita selesai semuanya untuk materi pada siang hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Setelah ini kalian istirahat toh. Istirahat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan keluar untuk istirahat dulu.